Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari Samsul dengan stambuk Q1A1 18155, kelas ITPD 2018, mata kuliah Bioteknologi Pangan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan mengenai makanan fermentasi tradisional oncom. Baiklah, slide yang pertama yaitu ciri-ciri oncom. Oncom berwarna merah jingga atau hitam dan memiliki permukaan yang tak rata. Umumnya bentuk oncom di pasar adalah persegi atau persegi panjang yang ukurannya lebih besar. Kemudian, selain itu, oncom dijual dengan dibiarkan terbuka dalam wadah. Jadi, saat dibeli, oncom baru dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Kalau soal rasa dan aroma, memang oncom terkesan lebih kuat dari tempe. Jadi bagi Anda yang baru pertama kali mencoba, mungkin kurang suka dengan aromanya yang langu dan rasa yang lebih kompleks. Oncom hitam sendiri memiliki tekstur lebih kasar dan berbulir daripada oncom merah. Kemudian slide yang kedua yaitu metode pembuatan oncom. Oncom merupakan makanan yang dibuat dari bahan yang tidak biasa, yaitu bahan limbah makanan. Tetapi oncom tidak berbahaya bagi kesehatan. Kemudian, limbah makanan yang digunakan untuk membuat oncom adalah bungkil kacang tanah, ampas tahu, ampas singkong, dan ampas kelapa yang difermentasi dengan beberapa jenis kapang. Kemudian, perlu diketahui bahwa oncom adalah satu-satunya makanan yang diolah dengan memanfaatkan neurospora atau yang biasa disebut dengan kapang. Slide yang ketiga yaitu mikroba dalam oncom. Rhizopus oryzae yaitu koloni berwarna putih, berangsur-angsur menjadi abu-abu. Stolon halus atau sedikit kasar dan tidak berwarna hingga kuning kecoklatan. Sporangifora tumbuh dari stolon dan mengarah ke udara, baik tunggal atau dalam kelompok, hingga 5 sporangifora. Rhizoid tumbuh berlawanan dan terletak pada posisi yang sama dengan sporangifora. Terdapat Sporangia globus atau subglobus dengan dinding berspinulosa, duri-duri pendek yang berwarna coklat gelap sampai hitam bila telah masak. Columella oval hingga bulat dengan dinding halus atau sedikit kasar. Rhizopus oryzae memiliki spora bulat atau oval atau berbentuk elips atau silinder. Selanjutnya, alat pembuatan oncom. Yang pertama itu ember plastik digunakan untuk perendaman. Kemudian yang kedua yaitu cetakan kayu. Cetakan yang dibuat sendiri dari bambu yang dibentuk persegi untuk mencetak. Kemudian yang ketiga plastik digunakan untuk mencetak bahan dan juga sebagai pembungkus. Yang keempat yaitu meja kayu. Kemudian slide yang terakhir yaitu diagram alir pembuatan oncom. Yang pertama itu siapkan bungkil kacang tanah. Kemudian dibersihkan, setelah itu direndam dalam air selama kurang lebih 12 jam. Dalam proses perendaman itu kandungan minyak akan terpisah. Setelah kandungan minyak terpisah, dibersihkan kembali dan ditiriskan. Setelah itu membuang kotoran yang masih menempel pada bungkil kacang tanah. Setelah itu dicampurkan ampas singkong kurang lebih 5:1. Kemudian dipres sampai airnya berkurang. Setelah dipres sampai airnya berkurang, kemudian dikukus selama 45-90 menit. Setelah itu dituang dalam cetakan dan didinginkan. Setelah dituang dalam cetakan, ditambahkan ragi oncom atau kapang Rhizopus oligosporus. Setelah itu ditutup dengan karung goni. Kemudian ditunggu fermentasi selama 12 jam. Setelah proses fermentasi itu, kemudian oncom dipotong sesuai selera dan siap dihidangkan. Baiklah, demikianlah pemaparan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.